Oke, selamat bertemu dengan saya, Mas Agung, perkenalkan. Kita lihat di sini antara pose dan gerakan antara key pose. Di sini adalah gambar kunci. Kalau di 2D ini kan masih 2D ya, 2D atau classic animation gitu. Zaman dulu dibuat gerakan-gerakan utama dulu, misalkan saat si karakter ini dia berdiri, dia ada antisipasi lompat, kemudian dia berteriak gitu kan, kaget melihat begitu seksinya wanita ini gitu. Nah, di sini ada gerakan-gerakan yang harus dibuat oleh rekan-rekan. Pertama misalkan untuk adegan ini, makanya disebut key pose ini, kedengeran nggak? Oke ya. Disebut key pose itu gambar utama itu kita bisa membayangkan untuk mempermudah. Misalkan saat dia karakter ini, teman-teman harus bayangkan gimana pastinya kaget. Kalau kaget biasa sih di sinetron, wah gitu aja, itu biasa. Tapi di animasi itu tidak menggigit. Tapi kalau misalkan seperti ini gitu kan, dia duduk dulu, misalkan ada antisipasi dulu, langsung dia kaget. Key pose-nya adalah 1, 2, 3 dia lompat, 4-nya kedua kakinya dia terbang, kelimanya mungkin bisa ditambah matanya keluar, baru dia turun lagi. Itu ada 6. 3 kita bikin tambah in between sedikit. Tapi karena ini gerakannya begitu cepat, maka disebut pose to pose. Pose to pose. Jadi antara pose-pose utama langsung ini kan, melihat cantik banget nih versi wanita sini. Gitu lah, itu pose to pose. Di sini in between-nya banyak karena ini begitu smooth, begitu slow, otomatis antara gambar ini karakter 1 dan karakter 2 disebutnya ini two shot karena 2 karakter. Di sini yang ini gambarnya lebih banyak. Kalau di animasi 3D ini akan lebih mudah lagi, karena in between itu akan tergambar sendiri dan bergerak sendiri. Tinggal kita perbaiki sedikit-sedikit lah, karena bagaimanapun yang namanya mesin itu tidak akan sesempurna yang kita bayangkan. Ya, ini ya. Biasanya animator membagi sekuen gerakan dalam 2 bagian. Ada lebih mudah, yaitu pose dan gerakan antara. Yang seperti tadi karakter pertama adalah pose to pose dan in between. Pose adalah gerakan paling bagus, enak dilihat atau ekstrim dari tiap gerakan yang diinginkan. Dan in between adalah gerakan antara suatu pose ke pose lainnya. Pada 2D classic animation, key animator akan menggambar key pose. Lalu in betweener melanjutkan dengan membuat gerakan antara satu pose ke pose yang lain sesuai timing yang direncanakan. Animator 3D biasanya melakukan setup karakter dan mengatur pose. In between dilakukan oleh komputer secara otomatis. Nanti teknisnya setelah sesi ini Pak Dian akan mengajarkan tentang ini nih, melakukan setup karakter. Kalau di drawing di 2D animation, masih animation itu kita gambaran aja. Saya misalkan 2, 3 itu tinggal gambar. Tapi kalau di 3D animation karena ada beberapa istilahnya ada rigging, di situ ada tulang-tulang yang digerakkan. Kemudian lutut ini juga ini putar dulu. Semua step by step, bagian-bagian dari rig itu sendiri harus digerakkan sesuai pose yang kita inginkan. Oke. Timing. Apa itu timing? Timing atau pengaturan waktu merupakan jiwa dari suatu animasi. Dengan mengatur durasi gerakan, suatu karakter bisa terlihat berbeda dari karakter yang lain meskipun posenya sama.
Di sini ada durasi yang berbeda, karakter bisa terlihat berjalan santai. Nah, jarak antara key pos cukup jauh gitu, berjalan biasa atau terlihat tergesa-gesa, berlari seperti ini sampai. Key pose pertama dari 8 frame yang kita siapkan, yang satu posisinya biasa standar. Jadi biasanya kalau di 2D itu kita bikin yang adegan awal dan adegan akhir 1 dan 8. Adegan akhir di sini CMC ya lari ya, bersiap untuk lari. Bikin adegan 1 dan adegan 8 dan kemudian kita cari tengahnya ini, tapi kita yang kita tidak akan bikin antara ini dan ini bukan yang ini, tapi sedikit ke tengah sebelah sini. Gitu. Baru bikin adegan yang sebelum ketiga, pose-nya adalah di nomor 2 antara 1 dan 3. Dan dari 3 ke 4 bisa antara bikin yang 6-nya dulu. Nah, baru 4, 5, baru 7. Gerakan sekunder. Di sini terjadi penyeimbangan. Gerakan sekunder adalah gerakan yang terjadi akibat gerakan yang lain. Seorang animator harus sering mengamati, merekam sebelum action untuk animate. Setiap gerakan merupakan suatu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dari gerakan utama. Pada desain animasi, ya tadi ya, karakter perjalanan orang yang bentuknya serangga, tangannya ada 4 dan kakinya tetap dibikin 2, gitu kan. Melakukan penyeimbangan gerakan ke belakang dan kedua kaki sedikit ditekuk. Begitu juga dengan karakter pembeli ya. Contoh lain pada ekor binatang ya. Pada saat berjalan, ekor tersebut tidak diam. Dia juga bergerak seirama dengan gerakan tubuhnya. Menciptakan gerakan sekunder menambahkan kesan gerak alami. Gerakan ini sebaiknya tidak boleh melebihi gerakan utama supaya fokus ya. Maksudnya supaya fokus gitu. Pernah lihat Mickey Mouse saat berjalan, dia berjalan ya yang standar kan gitu. Kemudian ekornya kan sangat tipis sekali, jadi dia ringan seperti tali. Tapi saat macan atau si macan itu tuh misalkan datang atau Lion King, pernah lihat Lion King? Dia ekornya tidak sesmooth Mickey Mouse. Kenapa? Karena beratnya beda. Itu kan seperti tali yang tipis Mickey Mouse itu. Jadinya wave-nya wah enak, tapi kayak Lion King lambat sekali gitu. Nah itu sebagai animator itu harus diperhatikan gitu. Kalau perlu, kalau punya sekarang kan enak ya, udah sampai ada kamera digital atau apa, tinggal ini coba akselerasi gerak. Di sini mengenai akselerasi gerak kita sesuai dengan teori Newton, makin lama sampai ke titik tertentu dia akan lambat dari awal. Saat antisipasi itu bergerak, akselerasi itu mulai, dia akan begitu cepat, sampai ke titik tertentu dia akan melambat sesuai gravitasi. Di sini juga sama, dari pos yang diam ke sebuah gerakan akan terjadi percepatan, dan dari gerakan ke sebuah pos yang akan terjadi perlambatan, gerakan sebuah benda mirip dengan laju mobil lah. Pas mau maju digas, caranya biasa aja. Nah dari tadi karakter Jaim yang terbang dengan roket hingga perawatan roketnya macet di saat terbang, sebelum berhenti ia mengalami mana nih? Dia akan mengalami perlambatan atau akselerasi negatif dan akhirnya berhenti di suatu titik. Antisipasi. Nah,
Antisipasi adalah gerakan yang akan dimulai. Pada dasarnya semua gerakan akan terjadi dalam 3 bagian. Bagian awal disebut antisipasi dari gerakan itu sendiri ya, dan gerakan akhir disebut dengan gerakan penutup atau follow through. Pada saat meloncat, biasanya makhluk hidup akan menekuk kedua kaki, membukukan badan dan menarik kedua tangan ke bawah, barulah melompat. Gerakan pendahuluan ini disebut dengan antisipasi. Nah, ini gerakan melengkung. Di sini untuk supaya animasi itu tidak terlihat kaku, harus smooth seperti ini. Iya, udah mulai banget. Ini baru perempuan. Untuk animasi ya. Rata-rata animator itu, terutama animator laki-laki, susah menggambarkan perempuan jalan rata-rata kayak laki-laki terus gitu. Pada film Steven Seagal kita bisa lihat keindahan gerak aksi dari perkelahian. Keindahan ini berasal dari bela diri Aikido. Aikido menyatakan bahwa semua gerakan di alam bersifat melingkar atau melengkung. Perputaran planet yang berbentuk elips, keindahan gerakan tari, ataupun gerakan manusia dan hewan. Prinsip inilah yang diterapkan pada animasi. Contoh, orang yang sedang menggelengkan kepala. Tahu menggelengkan kepala? Jadi kepala terus ada mobil. Menggelengkan kepala. Pada saat kepala menggelengkan dari kiri ke kanan, ia akan bergerakan sedikit melengkung ke arah atas atau ke bawah yang bentuk lingkaran. Dengan menerapkan prinsip gerakan melengkung, sebuah animasi tidak akan terlihat kaku seperti robot. Dramatisasi ya. Dramatisasi gerakan adalah tindakan mempertegas apa yang sedang dilakukan. Para pemain aktor teater akan mendramatisasi atau melebih-lebihkan aksi mereka agar terlihat jelas oleh para penonton. Apalagi penonton selalu melihat pertunjukan dari jarak jauh, long shot ya. Ini ada di sini long shot. Saat marah, sang aktor berkacak pinggang, gerakan seluruh badannya dan menuding-nuding lawannya. Demikian pula saat tertawa, ia berkacak pinggang, menari bagian atas tubuhnya ke belakang, mengangkat kepalanya ke atas, membuka mulutnya selebar-lebar, dan akhirnya mengeluarkan suara tawa sedemikian keras. Jadi kalau misalkan seperti kita biasa kehidupan sehari-hari itu ngobrol, misalkan ya itu sih standar kalau dibuat animasi, kurang begitu dramatis gitu ya. Nah kalau misalkan di sini ya kayak itu teater kan, karena jauh. Kalau misalkan ya ini nggak akan kelihatan ekspresinya karena yang foto jauh. Dan di animasi itu dipakai. Contoh tawa, itu beda. Ini perut yang gendut, perutnya di dada dulu atau mana dulu gitu yang digerakkan. Terus enggak, saya kemarin baru lihat ada, tolong dilihat animasinya seperti apa. Dia angkat tawa, itu deh, apa nih, nembak atau apa? Kan gini kan, jadi kan misalkan, ya, itu baru ketawa. Jadi kita acting, kita melihat. Kalau perlu dibikin. Dan Anda adalah aktor. dia acting. Ini acting dalam animasi. Ini elastisitas. Nah itu. Elastisitas ini sebenarnya berhubungan dengan hampir dengan stretch gitu ya. Di sini untuk buat lucu, kalau di lawak itu slapstick gitu ya. Jadi dipukul, dia jatuh di luar. Di sini kayak Jim Carrey itu salah satu karakter yang bisa elastis seperti mukanya elastis banget untuk mengekspresikan. Prinsip elastisitas dapat dilihat dalam kartun Coyote, dalam animasi Roadrunner yang senang dengan aksi kejar-kejaran. Tapi Coyote selalu gagal dan terjatuh ke jurang. Sebelum jatuh, ia memandang kamera, sementara kaki dan lehernya memanjang, stretching ke bawah. Di situ ada kayak ini. Jadi pipit, masih dia Coyote-nya nggak kena, ternyata dia roketnya itu
malah nyerang sendiri. Taunya si dia sudah ada di hidung tepi. Dia lihat dulu kamera. Nah, di situ ada satu, dan saat dia ada di tengah jurang, biasanya suaranya silent, nggak ada musik, nggak ada apapun, supaya kita fokus ke dalam screen. Paling kalau enggak cuma habisnya doang, ting ting, atau cuma suara si rodanya pip pip, untuk supaya kita ada aware di situ. Akhirnya kepalanya hilang saat jatuh ya, meninggalkan gumpalan asap. Contoh lain adalah bola karet yang dilemparkan ke atas, akan penyaksian squash. Kalau tidak digambarkan squash and straight, maka itu akan berbeda hasilnya dalam animasi. Menggambarkan bola karet itu harus saat dia jatuh dia akan penyek dulu, lonjong dulu, baru naik lagi sedikit agak membulat dan kemudian membulat lagi. Tapi kalau itu bola besi, dia pantulannya tidak akan begitu tinggi, tapi kayak seru, mungkin hanya beberapa kali. Tapi kalau bola bekel, nah, untuk menggambarkan mana bola bekel, mana bola besi di animasi itu ada namanya bouncing, ada namanya squash and stretch. Nah, bouncing itu kan mantulan bouncing ball. Meskipun benda rigid atau benda realistis seperti manusia tanpa tidak mengalami pelenturan, prinsip ini tetap saja digunakan pada saat melompat ke bawah, badan akan tertekuk sedikit seperti tadi diantisipasi. Gerakan ini juga merupakan gerakan sekunder mirip dengan peristiwa penyek yang terjadi pada bola karet yang dilempar ke lantai. Nah, peristiwa penyek itu adalah saat ini digunakan ke karakter, ya maka aslinya dia ngetuk dulu. Kadang-kadang kepalanya dibikin benjol dulu sedikit, baru kemudian dia melonjong dulu, baru ke normal. Itu squash and stretch. Ini stage. Nah, oke. Tadi kertas tadi ya. Ini stage. Kalau yang pernah sekolah seni atau sekolah seni, ada yang mungkin dosennya pernah bilang saat Anda menggambar, ini rananya tidak bagus. Anda pernah dengar nggak? Rana ini berhubungan dengan bidang, dengan penempatan suatu karakter-karakter yang lain di stage. Dalam hal ini sebenarnya screen. Kalau di panggung stage ya. Ini karakter-karakter ini akan bermain dalam sebuah animasi yang tadi. Seorang animator membutuhkan kemahiran dari berbagai bidang: sinematografi, penyutradaraan, acting, editing, dan juga compositing, yang sangat penting untuk membantu seorang animator menyelesaikan karyanya.